Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nasara dinahul Islam wa nasara ibadahul muslimin wa huwal azizul alim fanashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib ingin mengingatkan dan mengajak pada diri pribadi dan kita semua tanpa kecuali untuk senantiasa meningkatkan pujian, rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tiga hal inilah hidup kita akan terjaga. Dengan tiga hal inilah Allah memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita, dan dengan tiga inilah kemudian kita dijaga oleh Allah dalam kehidupan dunia, dirawat saat di alam kubur, dan dibahagiakan saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat yang melahirkan keberkahan, dan dengan keberkahan itulah kita menjalani sisa kehidupan kita sampai kembali dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Hadirin, saat turunnya pembuka surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah semakin mendekat waktu kiamat itu dan bulan telah terbelah. Pembuka ayat ini memberikan sebuah tanda dan kesan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan nabi terakhir bukan hanya menetapkan sebagai nabi terakhir, rasul terakhir, tapi juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa beliau adalah rasul yang akan memandu kehidupan sampai zaman berakhir. Ini memberikan kesan yang kuat bahwa beliau adalah rasul akhir zaman, umatnya adalah umat akhir zaman, sahabatnya adalah sahabat akhir zaman. Dan apa yang kemudian terjadi dihuni berganti generasi sampai kehidupan berakhir, itulah akhir zaman. Jadi definisi akhir zaman bukan sekedar dibatasi dengan kiamat terjadi. Definisi akhir zaman adalah kehidupan yang ditandai dengan dilantiknya, ditetapkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Dan dari periode itulah kemudian sampai berakhirnya kehidupan ini, kiamat terjadi, itu yang dimaksud dengan akhir zaman. Akhir periode kehidupan, akhir bimbingan dari seorang rasul yang diutus, seorang nabi yang diberi tugas. Jadi generasi kehidupan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai rasul sampai terjadinya kiamat, itulah yang dimaksud dengan periode akhir zaman. Akhir kehidupan sampai kehidupan di dunia ini terputus, selesai dengan tibanya kiamat. Hadirin, menariknya dari periode kehidupan Nabi itu sampai dengan terjadinya kiamat kubra, berakhirnya kehidupan dunia itu, maka diberikanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang perjalanan pergantian era itu. Baik penjelasan yang langsung disampaikan oleh Nabi, pertanyaan yang diklarifikasi oleh para sahabat, baik sahabat yang tinggal di perkotaan atau sahabat yang tinggal di padang pasir,
yang disebut dengan Arab-Arab Baduy itu, ketika turun tentang ayat-ayat yang terkait dengan kiamat, mereka bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Jawaban Nabi cukup menarik. Rasulullah SAW justru memberikan keterangan tentang ciri-ciri pergantian era. Ada masa-masa saat kriminalnya itu begitu tinggi. Begini solusinya. Bila terjadi masalah sosial, ada penyakit-penyakit sosial, perzinahan, mabuk-mabukan, kehidupan yang tak layak, sampai pergaulan bebas, maka turun ayat-ayat kemudian merespon itu semua. Bagaimana mengobatinya? Muncul petunjuk Nabi SAW dalam bentuk hadis dan penjelasan, serta praktek langsung dicontohkan oleh Nabi, membimbing masyarakat, mengatasi persoalan. Turun ayat-ayat yang sangat menarik, mengobati persoalan itu. Lalu Nabi kemudian menjelaskan, di era nanti akan terjadi begini, di era nanti akan terjadi begini, sampai kemudian puncaknya terjadilah kiamat itu. Dan di saat yang sama, Nabi memberikan penjelasan, jika era ini tiba, solusinya seperti ini. Jika era ini datang, penyakitnya seperti ini, maka obatnya demikian. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Nabi SAW mewarisi Al-Quran berupa pedoman berkehidupan, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terjaga, kemudian dibuat secara tematik oleh para ulama, dibuatkan tema-tema untuk memberikan solusi. Ini hadis-hadis yang terkait dengan persoalan rumah tangga, ini di bab pemerintahan, ini tentang jual beli di bidang bisnis, ini tentang menuntut ilmu. Imam Al-Bukhari saja merumuskan 97 topik dan beri nama kitab ini dengan kitab Al-Jami', Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab tentang kompilasi petunjuk Nabi. Bukan sekedar hadis yang disebut Nabi berkata apa, bersabda apa, tapi Imam Al-Bukhari memberikan judul yang spesifik. Ini kompilasi pedoman kehidupan dari Nabi. Saya telah teliti, setiap keterangannya tersambung kepada Nabi. Saya buat 97 topik tentang kehidupan. Dari legitimasi kenabian supaya tidak disoal, siapa yang menyampaikan ini, dari mana petunjuknya. Maka diberikan topik pertama, kitab Bad'ul Wahyi, kitab legitimasi awal kenabian, supaya kita paham yang menyampaikan kurikulum ini Nabi, yang membuat pedoman ini Nabi. Kita mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang hebat, pakar, membangun garis-garis besar haluan negara, membuat kurikulum di kampus, membuat pedoman di satu institusi. Kita yakin ini pakar, kita yakin ini orang-orang hebat, lalu petunjuk yang mereka buat kita ikuti. Imam Al-Bukhari mengawali karyanya dengan mengatakan, ini yang menyampaikan Nabi, Rasul, yang kualifikasinya paling istimewa, yang menetapkannya Allah pencipta kita. Maka dimulailah dengan bagian topik pertama ini, menetapkan bahwa ini risalah kenabian yang menyampaikan Rasulullah, yang memberikan pedoman Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian beliau urutkan topik nomor 2 Kitabul Iman, topik nomor 3 Kitabul Ilmi, teruskan sampai kita mendapatkan topik dalam bidang bisnis, topik sampai dengan kehidupan, topik sampai alam kubur, topik sampai dengan akhirat. Tidak ada satupun di muka bumi ini agama yang memberikan pendampingan pada umatnya berupa kurikulum hidup yang tersusun dari hal yang paling sederhana sampai paling kompleks, dari kehidupan dunia sampai di alam kubur sampai dengan di akhirat kelak. Silahkan cari satupun agama yang memberikan petunjuk yang referensinya tersambung sampai dengan nabinya, mengakar kepada Tuhannya, yang memberikan pedoman kepada kita, pedoman yang paling sederhana, dari mulai berpakaian, caranya bangun tidur, caranya makan, caranya masuk toilet, kaki yang mana yang masuk duluan, ketika keluar kaki yang mana yang dilangkahkan, cara kita berinteraksi sosial, kalau menjadi suami seperti apa, menjadi istri bagaimana, menjadi ayah bagaimana, menjadi ibu seperti apa kewajiban haknya anak, apa kewajiban dan haknya seorang anak, bagaimana bergaul dengan tetangga, bagaimana saat bekerja, bagaimana menyusun ekonomi yang baik, bagaimana sholat dalam keadaan sedang ada situasi militer,
bagaimana sujudnya, bagaimana rukunya, bagaimana memandikan orang meninggal, bagaimana mengafani orang meninggal, bagaimana menyolatkan orang meninggal, sampai memasukkan ke alam kubur, itu masih diberikan petunjuk. Apa yang terjadi setelah kemudian dibangkitkan dari alam kubur? Apa yang terjadi di akhirat kelak? Tidak ada satu kitab yang rinci, yang detil, yang tersusun rapi, yang memberikan pedoman kepada umatnya, beginilah mengatasi persoalan kehidupan. Jika di zaman Anda terjadi peristiwa ini solusinya. Jika di zaman Anda terjadi masalah ini, inilah obatnya. Dan siapapun, di generasi manapun, yang mengikuti petunjuk kurikulum yang Nabi wariskan ini, berupa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan itu, tidak ada satupun umat di muka bumi ini, baik nabinya hidup, sahabat, nabinya meninggal, ada tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, diwariskan setiap generasi mengikuti petunjuk itu, kecuali mereka semua terjamin dengan salamun alaihi yauma wulida. Hidupnya tenang, sukses, bahagia, punya peradaban saat di dunia. Wa yauma yamutu, meninggalnya dikenang. Siapa yang pernah berjumpa sekarang dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tak pernah kita berjumpa melihat langsung, tapi kenangannya sampai sekarang diteladani dan ditiru. Lompat era setelahnya, agak jauh ke Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan lompat lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti misalnya. Tak pernah kita jumpa, tak pernah kita lihat, tapi kita dengar kenangannya, kita dengar kehebatannya, kita dengar kesuksesannya. Lihat mereka, siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang konsisten belajar pedoman dan kurikulum hidup yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi persoalan-persoalan di zamannya. Jadi hadirin, bicara akhir zaman, pembahasannya bukan pembahasan spesifik membahas tentang kapan kiamat terjadi. Bagaimana situasinya? Itu sudah tuntas selesai. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Waktu presisi terjadinya kiamat itu hanya hak prerogatif Allah. Jika Allah menghendaki terjadi, terjadi. Yang balik ditanya oleh Al-Quran, kalau itu terjadi persiapan kita bagaimana? Tandanya diberikan oleh Nabi. Justru ketika orang banyak bertanya, yang dikembalikan pertanyaan itu oleh Nabi, persiapan apa yang telah engkau hadirkan setidaknya untuk mengatasi persoalan-persoalan di zaman tempat kita berada. Waktunya, ruangnya. Jadi berbicara tentang akhir zaman hadirin adalah membahas tentang kehidupan kita masa kini. Melihat tentang keadaan di masa depan. Silahkan lihat keadaan kita sekarang, lalu keluarkan petunjuk-petunjuk Nabi yang pernah Nabi sampaikan. Contoh, satu hadis saja, khatib mengutip dari dokumentasi Imam Muslim yang dituangkan dalam kitab sahihnya, murid Imam Al-Bukhari, mendokumentasikan hadis Nabi, nomor hadis 159, sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan mendapatkan keterangan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa tanshura al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa tataqarabu al-aswaqu wa yataqarabu az-zamanu. Yushiku alla taquma as-sa'atu, hampir-hampir saat akan mendekat kepada kiamat itu akan terjadilah peristiwa-peristiwa berikut. Ada era yang saat di era ini, di masa ini, di zaman ini, sebelum terjadi kiamat nanti akan melewati era-era ini. Akan terjadi peristiwa di masa itu. Apa peristiwanya kata Nabi? 5 berurutan. 1, yuqbadal ilmu. Saat kepakaran itu mulai tercabut, ilmu itu mulai tidak mendapatkan perhatian, pakar-pakarnya mulai ditinggalkan. Dalam hadis lain, di hadis yang sama di hadis Muslim, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma
intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun, riwayat lain yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftahu fadallu wa adallu. Allah itu kalau ingin mengambil ilmu, kata Nabi, tidak akan diambil ilmunya sekaligus langsung. Ilmu fikih diambil sampai fikih tidak ada lagi, tidak. Ilmu tafsir diambil sampai tafsirnya hilang, tidak. Tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan pakar-pakarnya. Wafat itu diterjemahkan ada dua. Wafat sesuai dengan ajalnya, ahli tafsir meninggal, ahli hadis meninggal, ahli fikih meninggal. Atau pengertian wafat yang kedua nanti ditafsirkan dalam ujung hadis yang tadi saya sebutkan di awal, muncul orang-orang yang tak jelas, tiba-tiba membuat fatwa, berpendapat tentang agama, bicara agama. Apalagi dalam tambahan tadi keterangan Nabi mengatakan tatakarabul aswaq, terjadi percepatan digital, tandanya pasar mulai diakses. Masa ini terjadi ketika percepatan digital itu terjadi. Tandanya kata Nabi pasar mulai mudah untuk diakses. Dulu orang ke pasar manual, naik angkot, naik motor, selesai. Sekarang klik barangnya datang. Ketika terjadi percepatan digital, dunia digital berkembang, saat yang sama kepakaran mulai hilang. Penyebab pertama ulamanya meninggal, yang kedua banyak orang mulai bikin konten dengan konten-konten digital. Muncul akun, bikin pendapat tentang agama, bicara tentang agama, memberikan fatwa tentang agama. Menariknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengikutinya, ada yang menyenanginya, ulama mulai ditinggalkan, yang pakar ditinggalkan, yang baru datang tiba kemudian menjadi acuan. Akan ada era terjadi seperti itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, apakah di masa kita tinggal hal demikian terjadi? Jika benar terjadi, cari solusinya. Apa solusi yang disampaikan oleh Nabi? Apa penawarnya yang diajarkan oleh Nabi? Ketika masa ini terjadi, solusinya apa? Sebelum sampai ke solusi, kata Nabi, yakthurul kadhibu, Anda akan dapatkan banyak manipulasi terjadi dalam kehidupan, sehingga sulit dibedakan ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Yang salah kelihatan benar, yang benar tidak dianggap. Wa tantashirul fitanu, fitnah mulai merebak di mana-mana. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran skala lokal, secara global, dan dalam saat yang sama bersamaan dengan fitnah itu muncul manipulasi berkembang, pertikaian berkembang. Hadirin, pertanyaan pertamanya, itu baru satu hadis. Apakah terjadi di zaman kita saat ini? Apakah terjadi di era kita saat ini? Nah, ketika terjadi masalah-masalah itu, indahnya Islam, sebelum kita mengalaminya, Nabi menjelaskan dulu. Ini ada terjadi masalah begini di setiap era. Engkau hidup di era yang mana? Itulah sikap kita sebagai muslim ketika diajak, ayo kembali pada Al-Quran, kembali pada hadis. Maksudnya bukan hanya klaim saja. Bikin pengajian Quran, pengajian hadis, apa yang dipelajari, apa yang dikaji. Yang diinginkan Nabi itu dengan kembali pada Quran dan hadis, kembali pada kurikulum Quran dan hadis yang jadi solusi untuk kehidupan kita. Analisis masalahnya, keluarkan solusinya. Contoh, ketika tiba persoalan tadi, fitnah terjadi. Ranah digital mulai muncul, maksiat beralih dari yang tadinya on-site, kita sebut offline, on-site jadi online. Judinya online, nipunya online, hoaxnya online. Terjadi berita hoax. Kita nggak bisa bedakan ini mana yang benar. Apakah yang A ataukah yang B. Turun ayat, gunakan surah Al-Hujurat itu. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, buktikan engkau beriman, pakai imanmu dalam menganalisis informasi, kata Allah. Jadi orang beriman itu dengan yang belum beriman, menerima informasi itu karakternya beda. Tidak asal ambil. Ada status komen, ada ajakan ikut. Ayatnya jelas, in ja'akum fasiqum binaba'in. Jika ada kontainer pembuat konten, nyampaikan kepada kita berita,
Kita belum yakin, ada masalah, teliti dulu, cek dulu. Benar nggak beritanya? Dari mana sumbernya? Seperti apa realitanya? Pertanyaannya, ketika iman kita disoal, dalam konteks menyikapi persoalan sosial, bagaimanakah kita membuktikan keberimanan kita yang kita miliki itu? Dalam pengertian terbalik, artinya orang-orang yang cepat menangkap sesuatu di era percepatan digital itu, terjebak dalam hoax, bukan hanya menunjukkan etikanya bermasalah, tapi imannya pun sedang dalam keadaan yang lemah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan mudah mengikuti tren, mengikuti ajakan sampai engkau mendapatkan kejelasan latar belakangnya. Engkau kan orang yang diberikan instrumen pengetahuan, punya pendengaran, punya penglihatan, punya pikiran. Kata Allah, gunakan instrumen pengetahuan itu untuk melacak berbagai sumber yang menjadikan engkau mengambil keputusan. Karena satu saat itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, itu baru satu hadis. Ada hadis tentang pergaulan bebas. Ada hadis tentang perzinaan dengan segala turunannya. Perselingkuhan, pergaulan bebas. Sekarang orang mudah membuat konten menampilkan pornografi, aksi-aksi verbal dengan kata-kata yang sensual. Tidak malu lagi mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang jorok. Keluarkan ayat Qur'annya, keluarkan hadisnya. Saat ada persoalan menjadi penyakit sosial di masa kita seperti itu, apa ayat yang relevan untuk mengobatinya? Apa hadis-hadis yang sesuai untuk membina keluarga kita menjadi keluarga yang baik, tidak larut dalam kejadian-kejadian masyarakat sosial itu? Hadirin, ini yang kita butuhkan hari ini. Jadi mengatasi fitnah akhir zaman bukan hanya membuat kajian-kajian, konten-konten, lalu mengingatkan masyarakat tentang begini terjadinya kiamat, begini terjadinya tanda-tandanya. Tanda pertama sudah datang, tanda kedua sudah datang. Hadirin, jangankan sekarang, 15 abad yang lalu informasi itu sudah disampaikan Nabi. Yang kita butuhkan sekarang, ketika tandanya itu tiba di hadapan kita, apa solusi yang bisa kita dapatkan untuk mengatasi itu? Sehingga ketika terjadi pornografi, porno aksi, masuk ke handphone Anda, ke iPad Anda, ke perangkat-perangkat digital Anda, kita bisa membebaskan diri dari program-program demikian. Ketika terjadi masalah sosial, judinya masuk ke online, dari mulai pinjaman-pinjaman online, masuk tanpa syarat, cuma nyerahkan keterangan KTP, langsung dapat pinjaman. Di saat yang sama ribanya muncul. Di saat yang sama tantangan masa depan jadi penyakit muncul. Bisa ada teror, bisa ada fitnah. Dan pelajari penyakit seperti itu tidak akan menjadi resiko pribadi, pasti keluarganya terkena. Ada penyakit-penyakit di kehidupan masyarakat yang kalau dikerjakan, jangankan pelaku utamanya, keluarga yang terkait akan terkena bagiannya. Contoh kasus pencurian, semakin besar kasusnya, seperti korupsi disebutkan sekarang, bapaknya korupsi, jangan dikira bapaknya saja yang kena. Istrinya akan kena, ibunya akan kena, anaknya yang tidak punya dosa di sekolah dibully oleh temannya, kehilangan kesempatan pendidikannya. Jadi keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Kalau satu saat Anda bekerja di kantor dengan posisi pimpinan, ada orang menyogok, Anda tahu resikonya. Anda paham apa yang akan terjadi. Bukan hanya Anda yang akan disoal, anak-anak Anda yang tanpa dosa akan kehilangan masa depannya. Keluarga Anda kehilangan kehormatannya. Kalau kita memahami pedoman itu, mengenal caranya, setelah itu belajar tentang kitabur rizqi. Bab tentang pencarian rizki. Kenali apa itu rizki, bagaimana mencarinya, kenal Allah pemiliknya. Ini kadang agak aneh. Kita yakin Allah yang punya rizki. Kita punya Tuhan maha kaya. Kita sangat yakin Allah itu maha kaya. Kok ada orang merasa Tuhannya maha kaya, tapi merasa miskin? Mustahil kita punya Tuhan yang maha kaya, hambanya miskin, itu mustahil. Hambanya fakir, itu mustahil. Kecuali hamba yang tidak kenal Tuhannya. Kecuali hamba yang tidak pernah merasakan cukup dalam kehidupannya. Oleh karena itu hadirin, sebagai penutup khutbah ini, khatib dengan semangat yang tinggi mengajak pada kita semua. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan seutuhnya. Dalam pengertian, belajar lagi Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan. Kembali pada Quran dan hadis itu bukan slogan pengajian
Bukan slogan pengajian B. Hijrah yang sesungguhnya bukan masuk pada kelompok pengajian A, kelompok pengajian B. Bukan. Hijrah itu kembali menata diri kita lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Lewat jalur-jalur yang secara bersanad terjaga oleh para ulama, sehingga kenal Allah, kenal Rasul dengan cara yang benar. Mari kita lihat diri kita, profesi apa yang sedang kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Anda yang sedang bergelut di dunia perdagangan bisnis, belajar ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran, hadis-hadis tentang bisnis, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, tekuni pelajaran itu, bikin kajian khusus di bidangnya. Anda yang di bidang keamanan, di militer, di kepolisian, keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya, tekuni itu, lihat dan praktekkan bagaimana orang dulu pernah mempraktekkan itu dan berhasil dalam kehidupannya. Demikian yang di bidang kesehatan, ada dokter, ada perawat, dan lain sebagainya. Demikian anak-anakku yang sedang belajar, para musyrifin, musyrifah yang sedang mendampingi proses pembelajaran, keluarkan kitabul ilmi, ayat-ayat ilmu, hadis-hadis tentang ilmu, dan silahkan perhatikan. Setelah kita pelajari pedomannya, kita praktekkan kehidupannya, dan analisis masalah-masalah apa yang ada dalam kehidupan kita, keluarkan ayat dan hadis sebagai pedoman kehidupan kita untuk mengatasi persoalan kehidupan saat ini yang tengah kita hadapi. Minimal kita menjaga diri sampai ajal kita tiba dan wafat dalam keadaan yang baik menurut Allah yang disebut dengan husnul khatimah. Semoga Allah mengantarkan kita pada kebaikan, mengisi hari-hari kita dengan kemuliaan, dan mewafatkan keadaan kita dalam keadaan terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala rabbuna jalla wa ala rabbul alamin. Allahumma nashhadu an la ilaha illa anta, Allahumma la ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin, wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil amin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita berdoa, kesimpulan khutbah ini secara ringkas sebagai berikut. Hendaklah kita menyadari, pertama, bahwa kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepada kita bukan sekedar menjalani hidup dari bangun tidur sampai tidur, tapi kita memiliki misi kehidupan yang dipertanggungjawabkan setelah kematian itu tiba. Dua, tanggung jawab kehidupan itu adalah dua bagian berupa ibadah kepada Allah dan menjadi khalifah dalam pengertian menghadirkan segala yang bermanfaat di muka bumi, sukses dalam mendapatinya, dan bahagia dalam menjalaninya. Yang ketiga, kita diberikan pilihan yang luas oleh Allah untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Silahkan Anda memilih dengan kedudukan, dengan harta benda, dengan pengetahuan, pun dengan tenaga. Yang keempat, hadirin, dalam pilihan itu Nabi mengajarkan kepada kita, bijaklah kita belajar dari Al-Quran dan hadis untuk mengetahui kondisi sekitaran kita. Masalah apa yang terjadi, tantangan apa yang dihadapi, kemudian keluarkanlah petunjuk hidup yang telah Allah berikan di Al-Quran berupa ayat-ayat secara tematik, lalu keluarkanlah hadis-hadis Nabi untuk mengetahui penjelasan dari Nabi dalam menjalankan petunjuk Al-Quran itu untuk mengatasi semua persoalan kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah supaya kita konsisten menjalani pedoman itu sampai kita pulang, sampai kematian tiba, dan itulah yang dimaksud dengan keadaan husnul khatimah. Dalam konteks berdoa itu, khatib ingin mengajak, mari kita khusyukkan diri kita, tenangkan jiwa kita untuk mengakhiri khutbah kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa ini dimantapkan jiwa kita, pikiran kita, dan fisik kita untuk mengisi sisa kehidupan kita
menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina al-karim rasulina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadi al hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jangan biarkan ada satu jamaah di Jumat ini yang datang membawa dosa kecuali Engkau telah ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosanya. Kalau ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang memiliki kesulitan finansial, mohon limpahkan rizki kepadanya untuk mencukupkan kebutuhan ekonominya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan, dengan keikhlasan menunaikan Jumat, angkat dan hilangkan kesulitan hidupnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardaha wa sa'ira biladil muslimin Misr al-azizah. Allahumma ya Allah, anugerahkan penjagaan kepada negara kami Indonesia ya Allah. Jadikan Indonesia negara yang makmur, negara yang Kau ridai, dan seluruh negara-negara yang terdapat umat-umat Islam di dalamnya khususnya ya Rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin ihdi umara'ana ya Allah wa ru'asa'ana liyahtadu ilaika wa ila hadyi rasulika sallallahu alaihi wasallam liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan hidayahmu, taufikmu kepada para pemimpin di negeri ini ya Allah, di semua level kepemimpinan. Berikan hidayah kepada mereka agar bersikap adil dalam keputusan mereka ya Allah, mensejahterakan masyarakat untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ulama'ana mukhlisina lakad-din wahfad ulama'ana ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, tuluskan niatnya ya Allah, benarkan fikirannya ya Allah, berikan kemampuan untuk mencerahkan dan menyatukan masyarakat, jauhkan mereka dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin wa fi kulli makanil mubtalin wahfad ya Allah junudana ya Allah, junudan Indonesiyin. Allahumma ya Allah, berikan pertolonganmu ya Allah kepada saudara-saudara kami di Palestina, di tempat-tempat yang tengah mengalami musibah ya Rabbal alamin. Dan jaga ya Allah, mohon jaga ya Allah para prajurit kami yang tengah bertugas baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan terima yang wafat dalam keadaan syuhada, terima yang wafat dalam keadaan syuhada. Ya Allah, anugerahkan kekuatan, penjagaan, kesehatan paripurna ya Allah, dan kekuatan untuk bertakwa kepadamu, kepada prajurit-prajurit di TNI, prajurit-prajurit anggota di kepolisian, agar kompak menjaga negeri ini ya Allah. Jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan, dan tanamkan kecintaan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, mohon jaga masyarakat Indonesia ya Allah, jauhkan dari perpecahan, dekatkan pada kebaikan, dan jadikan negeri ini negeri yang makmur yang Engkau ridai. Allahumma fad ya Allah جميع أهل معهد ميرا، بارك هذا المعهد يا أرحم الراحمين كما تحب وترضى، وبارك مؤسسيه وبارك على عاملين فيه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.